Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Samsul Ma'arif dari Sekolah Tinggi Teknologi EBS Internasional Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah alat yang telah saya buat, di mana alatnya yaitu sistem penyiram tanaman otomatis berbasis IoT atau Internet of Things. Oke, jadi di sini saya Egy Samsul Ma'arif memenuhi tugas antarmuka mikroprosesor untuk membuat tugas akhir ya dari mata kuliah ini gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini yang akan saya bahas adalah pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan, batasan masalah, manfaat dan tujuan. Yang ketiga, analisa dan implementasi perancangan alat. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan alat. Jadi di presentasi kali ini saya akan menjelaskan hal-hal tersebut, dimana nanti alat yang saya buat gambarannya tuh seperti apa gitu. Jadi kalian tuh mengerti. Oke, next. Ini adalah latar belakangnya. Di dalam bidang pengetahuan dan teknologi, belakangan ini berkembang dengan pesat. Dengan adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan inovasi baru yang menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari industri-industri yang besar, perlengkapan otomotif sampai pada peralatan listrik rumah tangga. Pemantauan kondisi tanah merupakan hal yang penting dalam melakukan penyiram tanaman dengan kadar air yang sesuai. Hal ini karena harus dilakukan secara manual serta tidak diketahui berapa banyak air yang dibutuhkan oleh tanaman. Perlu diketahui pemberian air yang berlebihan pada tanaman juga memiliki dampak buruk pada pertumbuhannya. Oke, jadi latar belakangnya adalah di hari ini Indonesia sedang gencar-gencarnya industri 4.0 atau 4.0. Jadi banyak sekali hal-hal yang inovasi itu yang baru, terutama untuk alat-alat industri ya, otomatis kalau alat-alat industri itu menggunakan mesin gitu. Yang kedua, perlengkapan otomotif. Oke, sama juga. Dan yang selanjutnya peralatan listrik rumah tangga. Nah, di sini dari latar belakang tersebut saya ingin menciptakan inovasi yang baru, yaitu pemantauan kondisi tanah. Jadi kan kalau kita menyiram tanaman itu biasanya secara manual, itu kita hanya menyiram saja. Contoh, kita punya tanaman di depan rumah atau punya perkebunan contohnya tanaman pangan gitu. Jadi kita hanya menyiram saja tanpa melihat berapa kadar air yang harus dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Karena kan tanaman itu tidak bisa terlepas dari air gitu. Jadi air yang nanti kita siram itu akan terlihat nilai berapa supaya tanaman tersebut tumbuh bagus atau subur. Nah, nanti saya akan membuat nilai khusus, nilai ADC namanya, untuk melihat bagaimana pertumbuhan tanaman ketika kita siram. Juga kita nanti penyiram tanamannya itu otomatis, tidak manual. Jadi kita tidak perlu susah payah untuk menyiram air pagi hari, karena kita kan misalnya sibuk gitu untuk mengantar anak sekolah atau hal-hal lain lah. Jadi kita bisa mengefisienkan waktu kerja kita. Lalu contohnya di sore hari nih yang sering kelupaan. Biasanya tanaman itu kering karena kita kelupaan ketika menyiram tanaman di sore hari. Nah, karena kesibukan kita. Jadi nanti pemantauannya dan penyiramannya alat ini akan bekerja keseluruhan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, yang B, ini ada rumusan masalahnya. Pertama, bagaimana cara memonitoring kelembaban tanah pada sebuah tanaman. Nah, apa sih fungsinya untuk memonitoring? Jadi kita akan tahu nih berapa kelembaban tanah pada suatu tanaman tersebut. Pasti beda-beda. Contoh, tanaman cabai dengan tanaman tomat. Itu pasti nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut akan berbeda. Nah, jadi kita harus tahu berapa sih kelembaban tanahnya, seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi supaya tanaman bisa disiram secara otomatis. Nah, jadi kita dari masalah yang tadi, karena kita masih manual, nah bagaimana sih caranya kita membuat tanaman itu bisa disiram secara otomatis. Nah, konsepnya seperti apa. Yang selanjutnya, bagaimana membuat alat untuk mengecek kelembaban tanah dan menyiram otomatis tanaman. Jadi kedua-duanya nanti disinkronkan, disatukan. Kelembaban tanahnya bisa kita lihat,
penyiraman juga secara otomatis. Lalu yang ketiga, yang C, ada batasan masalah. Nah, di sini saya mempunyai batasan masalah dari alat ini, alat yang dikembangkan ini. Pertama, mengukur kelembaban tanah menggunakan sensor soil moisture. Jadi ada tuh yang namanya sensor. Sensor ini sudah familiar, kalian bisa cek saja di YouTube atau misalnya di Shopee untuk membelinya, yaitu alat untuk ukur kelembaban tanah, namanya sensor soil moisture. Beda lagi, contohnya ada kelembaban hujan, sensor ultrasonik, sensor, banyaklah sensor. Nah, ini yang saya butuhkan itu sensor soil moisture, kelembaban tanah. Yang kedua, perancangan alat. Pembuatan alat ini berbasis microcontroller node MCU ESP8266. Kenapa saya menggunakan node MCU ESP8266? Di mana ada perbedaan dengan Arduino. Kalau Arduino itu tidak menggunakan WiFi. Jadi ketika pakai Arduino kita harus beli lagi hardware yang namanya Luai WiFi untuk WiFi-nya. Sedangkan ESP8266 ini sudah ada dari sananya. Jadi kita tidak harus membeli lagi. Nah, jadi kita bisa menghemat budget gitu. Kenapa saya menggunakan WiFi? Kan saya nanti akan koneksikan ke handphone supaya tanamannya bisa disiram menggunakan Android atau Apple gitu. Yang terakhir, monitoring alat ini hanya menggunakan aplikasi ByLink, tidak menggunakan data atau aplikasi yang lainnya. Jadi saya menggunakan aplikasi yang telah tersedia di App Store di Android. Jadi kita tidak usah buat-buat pakai Android Studio atau misalnya Firebase gitu. Kita hanya mendownload saja. Kalau ada yang mudah, kenapa yang susah? Nah, seperti itu. Jadi kita hanya download saja. Oke, yang selanjutnya, yang D, yaitu ada tujuannya. Tujuan alat ini yang pertama, memudahkan manusia dalam memelihara tanaman. Nah, terutama bagi orang-orang yang misalnya berkecimpung di dunia tanaman, punya tanaman khusus untuk pangan gitu atau produksi tanaman. Nah, beda lagi kalau misalnya kita hanya iseng-iseng untuk tanaman hias. Nah, ini bisa sangat bermanfaat sekali untuk petani misalnya. Yang kedua, mengaplikasikan teknologi IoT dengan menggunakan node MCU Lua WiFi dalam menyiram tanaman. Jadi konsepnya kita menggunakan WiFi untuk menyiram tanaman. Yang terakhir, membuat alat penyiram tanaman otomatis pada tanaman teknologi IoT. Nah, jadi saya mengembangkan Internet of Things di mana data science-nya itu diperuntukkan untuk tanaman ya, untuk garden, smart garden. Kan ada tuh smart city, smart garden, smart school. Nah, ini termasuk ke IoT smart garden. Yang terakhir, ada manfaat alat. Nah, apa sih manfaat alat ini? Yang pertama, tidak perlu menyiram tanaman secara manual, otomatis ya. Jadi nanti kita waktu. Nah, dari pagi hari otomatis nyiram, sore hari nyiram juga. Yang kedua, tidak memakan banyak waktu untuk menyiram tanaman. Jadi yang tadinya kita kalau menyiram tanaman harus bawa dulu ember atau misalnya air untuk diisi dulu lalu satu-satu gitu. Nah, ini tidak usah. Kita nanti menggunakan yang namanya itu otomatis untuk menyiram tanaman gitu. Nanti saya menggunakan beberapa alat untuk alat ini. Yang terakhir, meminimalisir pekerjaan setiap orang dalam hal penyiram tanaman. Oke. Jadi itu adalah manfaat alatnya. Oke, di sini pembahasan. Yang pertama, alat yang digunakan. Pertama, mode node MCU 8266, yang kedua aplikasi ByLink, ketiga sensor soil moisture, keempat pompa air, kelima kabel jumper, ke-6 relay, 7 baterai, ke-8 WiFi. Nah, di sini nanti saya menggunakan pompa air karena untuk menarik air ya supaya menyiram. Nah, lalu ada juga relay. Nah, relay ini berfungsi nantinya untuk menghidupkan si pompa air. Jadi relaynya itu yang 5 volt atau 2 pin. Ada baterai juga. Ini baterai itu sebagai pembantu karena kan dari tenaga relay itu sedikit, maka ditambahkanlah baterai. Lalu WiFi ya, otomatis ini WiFi gitu. Oke, ini ada analisa dan perancangan desain sistemnya. Ini ada skemanya ya, ada flowchartnya. Pertama, ini yang hijau ini itu termasuk di Android. Ada grafik ADC virtual ya. Grafik ADC virtual ini tampilan di Androidnya, ada nilai nanti ADC-nya. Yang kedua, tombol virtual ada untuk on off di handphone.
Yang selanjutnya ada LCD 16x2. Ini untuk melihat bagaimana nilai, contohnya tanaman itu basah, kering, atau normal gitu. Nanti kalau misalnya basah kita tidak akan siram, kalau normal juga tidak akan siram, kalau kering baru disiram. Nah, di sini ada sensor kelembaban tanahnya yang tadi sensor moisture, node MCU sebagai otaknya atau motherboardnya, papan boardnya. Lalu yang ketiga tombol switch atau relnya. Nah, tombol switch ini dihubungkan nanti sama tombol virtual. Yang terakhir ada pompa airnya untuk membawa air atau menyiramkannya kepada tanaman. Ini ada skema alatnya. Nah, kalau skema alatnya, pertama di sini ada aplikasi Bylink, kedua sensor moisture, ada node MCU, relay, baterai juga di sini. Oke. Dan yang di pinggirnya ada pompa air seperti itu. Kita lanjutkan. Ini implementasinya. Di mana implementasi ini saya buat nilai algoritmanya gitu supaya alat ini bekerja dengan lancar. Pengujian pembacaan sensor kelembaban tanah dilakukan untuk beberapa jenis media tanaman. Jadi saya mengimplementasikannya kepada 3 tanaman atau 3 objek. Ada pasir, ada tanah, atau udara bebas. Artinya saya mengecek udara dengan kondisi kering, lembab, dan basah. Nah, hasil pembacaan sensor analog akan diolah oleh node MCU melalui ADC. Nah, nilai ADC-nya saya ubah maksimalnya 1023. Nilai POT-nya, ketika nilai POT itu lebih dari 1000, itu akan kering. Nah, nanti muncul kering gitu. Maka pompa nyala. Yang selanjutnya nilai POT-nya lebih dari 600 dan POT kurang dari 1000, maka normal. Nah, kalau normal pompanya mati. Nah, yang terakhir POT-nya kurang dari 600, otomatis basah. Nah, kesimpulannya kalau basah tidak akan disiram. Jadi nilai POT-nya seperti itu. Ketika kering, nilainya lebih dari 1000, otomatis pompa air menyala dan menyirami tanaman. Oke, ini implementasi realnya. Nah, saya uji coba si alat ini. Pertama, pada waktu 10.30, nilai ADC-nya itu 529. Nilai di Android-nya lembab, maka kondisi pompa mati. Lalu pukul 11, nilai ADC-nya 578, kondisi tanah lembab, kondisi pompa mati. Lalu yang selanjutnya 11.30, setengah jam kemudian, nilai ADC-nya 596, kondisi tanah lembab, kondisi pompa mati. Nah, setelah itu lama kemudian saya cek di setengah 2 atau 13.23. Nilai ADC-nya 636, kondisi tanahnya kering. Nah, maka pompanya akan hidup. Nah, kenapa pada pukul setengah 2 itu pompanya hidup? Karena kering, karena memang kan kalau masih pagi itu matahari masih menyinari tanaman, tetapi ketika mulai sore itu redup sehingga cahaya matahari tidak masuk ke tanaman, sehingga kondisi tanamannya kering atau tanahnya kering gitu. Jadi pompanya hidup sampai saya terakhir setengah 5. Nah, masih lembab mati gitu. Jadi nanti otomatis tanamannya akan disiram itu ketika pukul setengah 2 gitu. Setengah 2 ya, atau jam 2. Oke, kita lanjutkan. Ini implementasi pada aplikasinya. Nah, aplikasi Bylink itu kan kita menyiram tanaman itu lewat handphone. Otomatis ada jarak. Nah, jaraknya berapa meter ketika kita ingin menghidupkan. Otomatis kalau 20 km kan nggak bisa gitu. Jadi pakai wifi kan. Nah, jadi kita tes juga berapa meter. Pertama saya ukur pada jarak 1 meter. Ketika dihidupkan kondisi pompa masih hidup. Ketika jarak 2 meter masih hidup. Nah, sampai pada jarak 6 meter itu masih hidup, tetapi delay 1 detik ketika dites, dipencet gitu. Itu delay dulu 1 detik baru pompanya menyala sampai ke 16 meter. Nah, ini tidak menyala gitu. Kalau di 12 meter itu si pompanya itu masih menyala, tetapi ada delay dulu 3 detik. Nah, makanya ketika 16 detik gitu kan 16 meter pompanya itu mati seperti itu. Jadi saya mengeceknya sampai 16 meter. Kesimpulannya alat ini jarak 1 sampai 12 meter masih hidup, tapi ada delay. Tapi kalau 16 meter ke sana, 17 meter pompanya akan mati karena dari wifi-nya, segi wifi-nya itu
memiliki jarak yang lingkupnya kecil, tidak luas seperti itu. Kayak ini kekurangan dan kelebihan alat. Kekurangan alat dari alat yang saya buat, pertama, alat ini terkendala jarak yang tadi batas maksimalnya 16 meter. Yang kedua, kontrol alat hanya bisa menggunakan satu aplikasi, yaitu Bylink. Tidak, contohnya menggunakan aplikasi lain tidak bisa, karena ini dikhususkan untuk aplikasi Bylink. Yang selanjutnya, perlu adanya pengembangan khusus seperti penambahan alat yang lebih besar karena masih bersifat prototipe. Jadi alat yang saya buat itu bersifat prototipe. Kalau misalnya ingin diimplementasikan contoh langsung, perlu penambahan perangkat keras yang lebih besar. Contoh dari pompa airnya tidak yang kecil tetapi yang besar gitu. Terus daya listrik yang ditampung tidak menggunakan relay yang 5 volt tetapi menggunakan relay yang lebih besar. Relay yang contohnya berapa pin, 7 pin gitu. Jadi si listriknya tidak nantinya koslet ya gitu. Lalu yang selanjutnya ada kelebihan. Nah, ini kelebihan alatnya, dapat menyiram tanaman secara otomatis, mengontrol kelembaban tanah pada Android, lalu memudahkan pekerjaan manusia dalam menyiram tanaman. Nah, seperti itu. Nah, mungkin tadi ada yang terlewat. Untuk codingnya saya menggunakan bahasa C ya di Android gitu. Sama Arduino-nya, ada Arduino-nya, tinggal diinstal saja. Banyak YouTube juga linknya banyak gitu. Nah, di sana saya menghubungkan pakai WiFi. Jadi WiFi-nya itu harus diberi nama dulu. Hotspot dari HP itu contoh Egy Samsul, passwordnya Egy Samsul. Nah, nanti dimasukkan ke coding. Setelah dimasukkan ke coding, nanti Arduino atau node MCU-nya itu akan mengenali gitu. Jadi hotspotnya harus didaftarkan dulu di coding Arduino supaya nyala. Oke. Nah, jadi itu kesimpulannya. Alat penyiram tanaman otomatis yang saya buat. Oke, jadi bisa menyiram tanaman secara otomatis. Yang tadinya kita pagi-pagi harus menyiram tanaman tetapi anak harus diantarkan ke sekolah, kita tinggal pencet saja Android. Jadi beres gitu. Sore hari ketika kita contohnya ada sibuk atau masih kerja di kantor gitu. Nah, kita bisa tinggal nyalakan gitu kalau ada pengembangan khusus gitu. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan teknologi saya bermanfaat gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Egy Samsul. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.